Selamat pagi Miss Ellen. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Puji Tuhan ya. Kita dalam keadaan sehat. Jadi begini Miss Ellen, saya akan melakukan observasi. Namun sebelum melakukan observasi di kelas, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi. Jadi mungkin saya akan meminta Miss Ellen untuk berbincang dengan saya. Boleh. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini atau percakapan kita hari ini itu untuk mengetahui persiapan kegiatan pembelajaran di kelas, supaya kita bisa mengetahui bagaimana strategi atau persiapan pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Miss Ellen. Jadi yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang akan Miss Ellen lakukan di kelas? Saat ini tujuan pembelajarannya itu mereka masuk di TP yang kedua. Tujuan pembelajaran yang kedua itu kita memahami informasi yang tersurat dan tersirat dari sebuah teks naratif. Jadi sudah masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, di mana murid bisa memahami teks naratif, informasi dari teks naratif. Kira-kira strategi atau model pembelajaran di kelas itu seperti apa? Jadi mereka baru masuk di TP yang kedua ini. Jadi saya beri mereka awalnya itu reading dulu. Ketika ada dua teks yang mereka harus baca, kemudian modelnya itu saya pakai interactive learning. Itu biasanya saya pakai quiz. Jadi supaya mengukur apakah mereka benar-benar memahami informasi yang ada di teks itu. Jadi saya pakai interactive learning di quiz, grup quiz. Oh iya, jadi mereka menggunakan nanti Miss Ellen menggunakan quiz ya di kelas. Oke. Nanti di saat observasi nanti kira-kira bagian mana atau area mana yang nanti akan saya nilai? Mungkin Ibu bisa menilai di bagian kegiatan inti. Kegiatan inti pembelajaran Mereka saat quiz itu berlangsung. Terus media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran apa saja? Media pembelajarannya itu laptop, kemudian ada CD, tayang soal kuisnya dan semuanya. Kemudian saya ada beri mereka buku cerita itu dalam PDF. Kemudian dari buku cerita itu ada 15 cerita. Mereka hanya memilih 2 sesuai yang sudah saya tentukan itu, kemudian mereka membaca. Itu media pembelajarannya. Jadi mereka Ibu berikan terlebih dahulu file PDF naratif itu, terus mereka bisa menyiapkan diri di baik Ibu. Nanti kira-kira kapan kegiatan pembelajaran selanjutnya? Nanti di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Terima kasih Ibu perbincangan percakapan observasi kita hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di kelas di hari Sabtu. Terima kasih Ibu. Ibu hadir di depan. Yo. Hello. Have you made your outlook?
That's the instruction of our quiz today. Topics-nya is detailed information about the story of Selfish Giant and Little Mermaid. Detailed information, maybe about tema, karakter, yang kemarin kita sudah belajar. Kemudian ada structure of character text. Topik untuk tulis. Type of quiz ada dua, which are open questions and group questions. Listen, kalau masuk di group questions, berarti I will ask you one by one, ya. Jadi per group. Kalau open questions itu rebutan. Ya, open question itu rebutan. Pertanyaannya terbuka untuk setiap group. Ya, siapa yang cepat maka yes. So there are 15 questions, and you must answer the questions. Then teacher will read the questions only 3 times. Hanya 3 kali. Only 3 times. And for who wants to answer in untuk open questions, prepare your name of your group. Kalau mau jawab, angkat di punya kertas supaya giliran kalian jawab itu ada, ya. Jangan buat grup kalian, ya. Prepare your kertas. Group 1, group 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, close.
So I can see you. Ya, kalau riwayatnya kecil itu saya no. Ya, like this. Group the boys, and group Sigma. 2, 3. Ya, jadi satu. For group questions, the score is 10. Benar? Is 10. Salah? No. Okay, let's start the quiz. Okay, group 1. Please mention the characters in the story of Selfish Giant. Yes. I read again. Please mention the characters in the story of Selfish Giant. I give you 2 minutes. Okay? 2 minutes. Okay, you have 1 minute left. Please mention the characters in the story of Selfish Giant. Itu tidak berani.
Jadi itu sudah dengar. Because you don't like the children play in this lovely garden. Okay, the answer is correct. Okay, next question for why no birds came and sing in Giant's garden? Why no birds sing? Tidak ada burung yang hijau kan? Benar kan? Tidak ada burung yang datang dan hijau bunyi nyanyi. Giants itu nama orang atau bukan? Listen everyone. Why the giant promise? Why the giant promise? Raksasa berjanji, bukan? Berjanji tidak pernah. Egois lagi. Please mention the country storyline. Coba kita punya ini. Iya, Cina. Here
Jawabannya kapan mereka melakukan kedua? 13. Okay, next question. What do you think about the Little Mermaid? Artinya apa pendapat Anda tuh? Okay, Lisa, everyone. For group yang dapat 10 points, Mr. Matthew, can you read? Group 3, 10 points. The fifth group, 10 points. And the ninth group, 10 points. And 5 points. And 5 points for the fifth group. Seven Group. group. Mister. Another group Tiga. masih mendapat your score still 0, ya, karena you belum answer the question. Okay, bonus ya. This one is bonus. This one is bonus. Rebutan ya, ini rebutan ya. What is the moral value of the story Little Mermaid? Please tolong jawab asal ibunya ini rebutan. Pesan murah. Yes. Pesan moral of the story Little Mermaid. Should not be as a selfish human being. Should not Shall not be a selfish human being. Should not be selfish. Yeah. Should not be selfish. Good job.
Kita sudah Untuk group question sudah selesai. Sio and now we move to open questions. Listen, open questions. I want you kalian saling work together in group ya. Jangan hanya satu orang yang berpikir. Listen. Ya, kita akan masuk ke open questions. Prepare kalian punya kertas. Kalau mau jawab angkat ini ya. The first is seesaw was a cute thing. Next, Please mention the structure of narrative text.
Yes, bisa with D karena kasih Wonderful words. The world. Hello everyone. Remember suaranya nih kayak ujian ujian. Crowd kalau tidak bukan bisa. Okay, the boys. Okay. The wonderful was she more than what you Itu untuk muka kau. The wonderful Iya. was she more than what you imagined for it famous. Oke. Harus kata benda duluan. Coba subjek duluan. Very much wonderful. Yeah. Gelap. The wonderful Lord was very more imaginative than her. Belum tepat. Was very much more than she had imagined. Wonderfulnya sakra ada. Wonderfulnya tidak ada. Mereka ini malah pengen yang di sana mau baca. Was very much. Very much for wonderful. The world was very much wonderful more than she had imagined. Selamat siang Pak. Dan selamat siang juga Miss Ellen. Siang. Ya, jadi hari Sabtu lalu kami sudah melakukan observasi dengan tujuan untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran di kelas.
Terus sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi kembali terkait jalannya pembelajaran di kelas kemarin. Jadi bagaimana kabar Miss Ellen hari ini? Baik sekali. Puji Tuhan. Ya, jadi di sini kita berdua juga sudah ditemani pengajar praktik saya, Pak Edi. Baik, jadi dalam proses pembelajaran kemarin kira-kira apa perasaan Miss Ellen selama proses pembelajaran kemarin? Selama proses pembelajaran kemarin itu perasaan saya senang anak-anak bisa terima model pembelajaran saya interactive learning di kuis, karena mereka senang kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris itu mereka lebih senang aktivitas yang seperti games, jadi mereka enjoy, jadi saya juga senang dengan kegiatan pembelajaran kemarin. Ya, baik. Jadi kegiatan kemarin dengan metode kuis ya, kegiatan ini. Nah, kira-kira adakah hal-hal yang mungkin menurut Ibu baik atau mungkin ada hal yang mau ditingkatkan dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau hal-hal baik itu yang saya dapat dari kegiatan pembelajaran kemarin itu mereka bisa menguasai isi cerita, karena ini kan topiknya kan naratif. Jadi ketika saya minta mereka untuk membaca 2 cerita, mereka membacanya dengan baik dan benar-benar menguasai isi cerita mulai dari awal sampai dengan akhir cerita. Kemudian hal-hal yang nanti mungkin akan saya terapkan lagi di teman-teman selanjutnya. Sebelum itu kan saya sampaikan ke mereka bahwa nanti akan ada kuis lagi. Kemarin itu mungkin ada mereka memilih sendiri teman-teman kelompok kan. Jadi ada yang bisa, ada yang belum bisa. Jadi itu yang menyebabkan mungkin ada sedikit kendala ketika mereka mengerjakan kuis. Jadi kedepannya kuisnya tetap dilanjutkan karena kami masih di topik reading, jadi kuisnya tetap dilanjutkan. Pemilihan kelompoknya itu ditentukan oleh undian. Jadi saya pakai undi begitu, baru mereka bisa dapat anggota kelompoknya tanpa harus memilih sendiri. Nanti akan menimbulkan kendala lagi. Iya, mungkin nanti takutnya mereka juga bisa melihat temannya ini terus suka yang mampu, ada yang tidak mampu, pilih lagi. Pakai undi kan tanpa mereka mengetahui siapa orang. Oke, baik. Jadi dalam pembelajaran kemarin menurut Miss Ellen itu kira-kira ratingnya kalau dari 1 sampai 10 kira-kira nilainya itu berapa menurut Ibu Ellen? Masih 7,5. 7,5 ya. Itu sudah termasuk baik ya. Oke. Nah, apa rencana ke depannya dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid misalnya? Rencana ke depan untuk memenuhi kebutuhan murid. Iya. Kemarin itu mereka kan reading, kemudian mereka menjawab secara lisan, berarti speaking. Untuk kedepannya itu mereka reading dan saya mungkin akan membantu mereka untuk melihat bentuk-bentuk pertanyaan, karena kalau naratif itu paling pertanyaan-pertanyaan itu kan yang seperti siapa karakternya, kemudian di mana atau kapan cerita ini terjadi. Jadi beberapa dari mereka itu masih bingung model pertanyaan seperti ini jawabnya bagaimana. Mungkin saya bimbing mereka dulu, kalau pertanyaan seperti ini jawabnya seperti ini. Jadi mereka melihat model pertanyaannya dengan bagaimana cara menjawabnya itu. Kemudian nanti itu untuk speaking. Kemudian kalau saya minta mereka untuk menulis, mereka harus tahu bagaimana cara membuat kalimat itu, susunan kalimat itu bagaimana yang baik dan benar, supaya ketika mereka menulis atau mereka menjawab,
mereka menggunakan susunan kalimat yang benar. Ya baik, Miss Ellen, kira-kira komitmen untuk kedepannya itu seperti apa, Miss Ellen, untuk dalam pembelajaran? Komitmennya kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris itu tetap saya akan memasukkan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dengan mereka, karena itu yang mereka suka. Karena nanti kan tidak enak kalau pembelajaran ini kalau kita yang suka tapi mereka tidak suka, kan nanti tidak mereka tidak bisa terima. Jadi yang mereka suka itu yang saya berikan. Jadi memenuhi kebutuhan mereka dengan Melihat apa namanya, mereka. ya, dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Benar. bagi peserta didik atau murid ya. Oke baik, terima kasih Miss Ellen sudah berbincang atau melakukan percakapan dengan saya. Nah, sekarang mungkin saya minta pendapat dari pengajar praktik saya, Pak Edi. Baik, terima kasih Ibu Yunita dengan Miss Ellen. Yang pertama saya apresiasi luar biasa proses coachingnya hari ini terkait dengan pasca observasi, di mana pra observasi dan observasi yang sudah dilakukan. Nah, dari video yang saya sudah lihat dikirim itu pada saat ini pra observasi itu sudah melakukan bagaimana area pengembangan kompetensinya, terus menyampaikan tujuan yang harus dicapai. Nah, yang mana di situ mengatur pada 7 indikator pada proses coaching, di mana prinsip-prinsip coaching itu yang pertama adalah proses kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di mana yang kemitraan itu di sini saya melihat itu tidak ada yang satu menjadi atau menggurui satu pun tidak ada, dan saling mendengarkan, memberikan kesempatan kepada Ibu Ellen untuk menyampaikan yang dicapai. Lalu di proses kreatif itu juga di sini Ibu Yudi memberikan pertanyaan penonton untuk menggali, tidak harus memberikan just kendala apa di kelas gitu, tapi dia menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, sehingga di sini Miss Ellen ini apa namanya tidak rasa kayak macam tertekan, menceritakan secara langsung yang dialami di kelas seperti itu, lalu memaksimalkan potensi. Nah, di sini ada tadi saya lihat rencana tindak lanjutnya ada, lalu tindakan-tindakan konkret yang ada akan dilakukan di pembelajaran lanjutan juga. Lalu ditutup tadi itu dengan kesimpulan. Nah, di sini saya lihat tadi juga terkait dengan kalau di pastranya itu yang terkait dengan awal itu ada observasinya, itu juga sudah mengembangkan pembelajaran yang berbasis sama tadi itu PBL pembelajaran. Ya, itu basis kuis tadi memberikan hitungan. Lalu respon anak-anak juga antusias, bahkan mereka ingin sih untuk pembelajaran lanjutnya dari itu ditindak lanjuti lagi. Lalu observasi dengan data tadi. Nah, data tadi ada sebagian sudah ini dengan 75%, 7,5 tadi itu datanya. Nah, mencatat hasil observasi. Lalu penilaian itu bebas dan fokus sampai ingin dikembangkan pasca observasi. Nah, lalu di sini yang terakhir lagi itu yang ingin dikembangkan lanjutan. Maka yang tadi sudah sampai di indikator atau dia punya apa tadi yang di bahasa Inggris itu sama, ada 4 yang harus dinilai, misalnya membaca, menulis, mendengarkan dan lain-lain. Tadi ada reading, membaca, lalu tadi ada mendengar. Nah, dari komponen-komponen itu sudah yang sudah dilakukan oleh Ibu Miss. Itu saja dari saya, tambahan. Terima kasih.